Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerardi Kusuma dengan NPI 1422 Saya akan mempresentasikan tata bangun teknik mesin rol pipa. Proses rancang bangun teknik mesin rol pipa adalah kunci untuk menghasilkan pipa berkualitas tinggi dengan memahami desain komponen-komponen kunci dan memilih bahan yang tepat. Kita dapat menciptakan sistem rol pipa yang efisien dan tahan lama. Definisi dan fungsi rol pipa. Di sini definisi rol pipa adalah peralatan mekanis yang digunakan untuk membentuk, membengkokkan, atau meluruskan pipa dengan menggunakan pasangan silinder berputar. Fungsi rol pipa ialah untuk membuat berbagai bentuk lengkung pada pipa, seperti siku, elbow, atau spiral. Alat ini memungkinkan produksi pipa dengan kualitas tinggi dan konsep bentuk yang baik. Peran strategis. Rol pipa merupakan komponen kunci dalam industri konsumsi, otomotif, dan manufaktur, memungkinkan pembuatan komponen pipa yang dibutuhkan dengan efisien dan akurat. Komponen-komponen utama rol pipa. Yang pertama, poros utama. Poros utama berfungsi sebagai tulang punggung rol pipa, mentransfer tenaga dari motor penggerak ke seluruh sistem. Kedua ialah bantalan, yang juga berfungsi untuk menopang poros utama agar dapat berputar dengan lancar dan menahan beban pipa yang digulung. Untuk yang ketiga ialah silinder roll. Silinder roll adalah bagian utama yang bersentuhan langsung dengan pipa untuk menggulungnya. Terbuat dari material yang keras dan tahan aus. Prinsip kerja rol pipa. Yang pertama adalah pemasukan bahan. Bahan baku pipa diumpankan ke dalam mesin rol pipa melalui celah antara dua rol. Yang kedua adalah pembentukan profil. Saat bahan pipa bergerak maju, dua rol yang berputar berlawanan arah akan menekan dan membentuknya menjadi profil lengkung. Yang ketiga ialah pengerolan pipa. Melalui proses penangkaran dan pembentukan, pipa akan terbentuk sesuai dengan desain profil yang diinginkan. Dan yang keempat ialah pengeluaran hasil. Pipa yang telah dibentuk kemudian dikeluarkan dari mesin roll dan siap untuk tahap selanjutnya. Jenis-jenis rol pipa. Yang pertama adalah rol lurus. Jenis rol pipa yang paling umum digunakan terdiri dari silinder baja dengan permukaan yang lurus, digunakan untuk membentuk pipa dengan diameter yang seragam. Yang kedua ialah roller cord, memiliki permukaan bergelombang yang membentuk alur di sepanjang pipa, berguna untuk menambah kekuatan dan kekakuan pada struktur pipa. Yang ketiga adalah roll tapered, memiliki permukaan yang menyempit ke arah ujung, memungkinkan pembentukan pipa dengan diameter yang semakin kecil. Yang keempat ialah roller spherical, berbentuk setengah bola, berguna untuk pembentukan pipa dengan radius atau lengkungan yang kompleks. Pertimbangan desain rol pipa. Yang pertama ialah dari kapasitas bebannya. Rol pipa harus dirancang untuk menahan beban maksimal dari pipa yang akan digulung dengan faktor keamanan yang memadai. Yang kedua ialah keakuratan pembentukan. Desain rol pipa harus memastikan keakuratan pembentukan pipa sesuai dengan spesifikasi, termasuk ukuran diameter, ketebalan, dan kelengkungan. Yang ketiga ialah efisiensi proses. Desain rol pipa harus mempertimbangkan kemudahan pengoperasian, perawatan, dan efisiensi aliran proses pembentukan pipa. Yang keempat, tidak lupa dengan keselamatan kerja. Desain rol pipa harus memperhatikan aspek keselamatan pekerja seperti perlindungan dari bagian yang berputar dan permukaan panas. Untuk pemilihan bahan rol pipa, yang pertama adalah bahan yang berkualitas. Pemilihan bahan untuk rol pipa harus mempertimbangkan kekuatan, ketahanan, dan kemudahan pemrosesannya. Untuk yang kedua, desain yang optimal. Pemilihan bahan yang tepat akan menghasilkan desain rol pipa yang optimal, efisien, dan tahan lama. Untuk yang ketiga ialah perawatan mudah. Bahan yang dipilih juga harus memudahkan perawatan dan pemeliharaan rol pipa di lapangan agar tidak susah saat kita pasang nanti. Selanjutnya adalah proses manufaktur rol pipa. Yang pertama adalah desain awalnya. Proses manufaktur dimulai dengan pembuatan desain rinci dari rol pipa berdasarkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Yang kedua, pemilihan bahan. Bahan-bahan yang berkualitas tinggi seperti baja paduan atau baja tahan karat dipilih untuk menjamin ketahanan dan kinerja optimal rol pipa. Yang ketiga adalah proses pembentukan. Lembaran bahan digulung, dipotong, dan dibentuk menjadi silinder roll dengan presisi tinggi menggunakan mesin-mesin canggih. Yang keempat, perakitan komponen. Komponen-komponen utama seperti poros, bantalan, dan pegas dirakit secara teliti untuk memastikan kinerja rol pipa yang optimal. Yang kelima adalah pengujian dan inspeksi. Sebelum pengiriman, rol pipa menjalani serangkaian pengujian dan inspeksi ketat untuk memastikan ketersediaan standar yang dibutuhkan oleh
customer. Perawatan dan pemeliharaan rel pipa. Yang pertama adalah pemeriksaan berkala. Inspeksi komponen rel pipa secara teratur untuk memastikan kondisi yang baik dan mengidentifikasi potensi masalah dini. Yang kedua adalah pelumasan. Pelumasan komponen bergerak seperti bantalan dan gigi diperlukan untuk mengurangi gesekan dan keausan. Yang ketiga adalah penggantian komponen. Komponen yang aus atau rusak harus diganti untuk menjaga kinerja dan keselamatan pengoperasian rel pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.